wajib syukur alaina mada'a lillahi da'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun sanget katuran pinara Pak Kiai. Alhamdulillah. Monggo silakan duduk kembali. Pangapunten Pak Kiai, sambil menunggu rawuhnya ini tadi saya dipanggil sambutan. Nggih. Anak-anakku, sebentar lagi Pak Kiai akan memberikan berita gembira yang terus kita rasakan sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira itu adalah syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan saya sudah hampir tiap hari Pak Kiai, jadi tidak akan saya lanjutkan lagi. Sangat eman waktunya, beliau yang sangat sibuk luar biasa. Bahkan ini tadi saya mendengar beliau rangkaian acaranya amat sangat padat, tapi demi cinta kepada baginda Nabi dan demi beliau ingin mengajak kita semua dalam gerbong cinta Nabi, beliau menyempatkan hadir di sini. Matur nuwun sangat atas rawuhnya. Dari saya cukup sekian. Nanti kita lanjut lain waktu. Al-afu minkum tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Ibu Nyai Hajah Ida Rahma Susiani MM. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah kajian ceramah dan dilanjut dengan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafiz. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita taati Ibu Nyai Hajah Ida Rahma Susiani MM. Semoga beliau selalu dinaungi sehat wal afiat. Ibu Al-Mukarramah Ibu Yuliani selaku Kepala Sanawiyah, Al-Mukarram Agus Muhammad Syarif Saputra selaku Kepala Aliyah, dan seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Alif Lam Mim yang saya yakin semuanya adalah umat-umat kebanggaan Rasulullah yang siap untuk melanjutkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada semuanya, Bunyai dan santriwan-santriwati yang rela ikhlas menunggu saya.
Tadi malam saya masih ceramah di Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. Siangnya masih ceramah di Pondok Pesantren Syekh Arsyad Al-Banjari, Balikpapan. Baru dapat penerbangan ke Surabaya jam 11. Nyampe di Juanda tadi jam 12. Karena bawa rombongan kafilah MTQ Jawa Timur, harus menghadap Pak Gubernur terlebih dahulu untuk laporan, kemudian ke sini. Saya ini sesungguhnya langkah hidup saya itu meniru dan mencontoh guru saya, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Imam Mawardi, itu guru saya. Guru saya semoga kehadiran saya ke sini ini bisa menjadi warna. Sesungguhnya saya juga melanjutkan langkah dan perjuangan beliau, dan insya Allah beliau dimuliakan Allah dengan segala ilmunya yang telah ditularkan kepada kita, khususnya yang sekarang masih belajar di sini, dan menjadi ilmu yang manfaat. Amin, Allahumma amin. Karena itulah kemudian saya bertanya khususnya kepada Bunyai. Biasanya kalau saya ceramah maulid itu paling singkat 2 jam. Paling singkat 2 jam. Karena paling senang saya bercerita tentang Rasulullah. Tapi karena kali ini telat, maka saya tawarkan 2 jam apa 2 menit. Tetap 2 jam. Tega sama saya. Insya Allah secukupnya ya, insya Allah secukupnya. Anak-anakku semua, teman-teman santri santriwan, bahwa kita ini tidak mungkin bisa melepaskan diri dari Rasulullah. Karena kita hidup perlu panutan, kita hidup ini perlu contoh. Tidak ada satupun orang berbuat baik kecuali dia mencontoh orang sebelumnya. Dan tidak ada satupun orang yang berbuat buruk kecuali dia juga mencontoh sebelumnya. Tahu apa tidak? Siapa contoh pertama orang yang membunuh orang lain? Namanya Qabil. Qabil ini adalah contoh pertama orang yang menghabisi nyawa orang lain. Sehingga kata Rasulullah SAW, setiap ada orang membunuh, maka Qabil ini juga mendapat jariyah dari pembunuhan itu. Padahal kita tahu berapa puluh ribu bahkan berapa juta setiap hari kita mendengar berita di sosmed tentang pembunuhan ini. Setiap ada pembunuhan, Qabil ini dapat. Sama dengan kita. Kalau kita melakukan kebaikan dan kemudian kebaikan kita dicontoh, ditiru orang lain, dan semakin banyak yang mencontoh, maka kita pun juga akan mendapat jariyah itu. Dan kita semua yakin bahwa bukti cinta dan mahabbah kepada Rasulullah itu adalah mencontoh beliau, taat kepada beliau, dan bahkan bukti cinta kepada Allah itu juga harus mengikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Jadi mengikuti Rasulullah itu pembuktian bahwa kita cinta kepada Allah. Cinta Rasulullah artinya cinta kepada Allah. Taat kepada Rasulullah artinya taat kepada Allah. Mengikuti Rasulullah artinya mengikuti Allah. Cuma untuk para santri, kata-kata mengikuti, kata-kata taat itu harus dilandasi dengan ilmu. Panjenengan ini mentor anak-anak, insya Allah nanti ada yang jadi presiden Indonesia, alumni dari Alif Lam Mim. Kebetulan 2 minggu sebelum ini saya ke Saudi, Bunyai. Bukan untuk umroh, ya memang umroh, tapi tujuan utamanya mengantar salah satu santri kami
mengikuti kontes musabaqah hifdzil Quran tingkat dunia. Dia kelas 11, jadi kelas 2 aliyah sekarang. Rumahnya di Pamekasan, Madura. Itu dapat juara 3 tingkat dunia. Kemudian sebulan sebelumnya saya juga ke Amman, Yordania, mengantar yang putri dari Pasuruan, kelas 12, artinya kelas 3 aliyah. Itu juara 3 juga musabaqah hifdzil Quran tingkat dunia. Insya Allah besok tanggal 2 Oktober saya ke Maroko. Ini juga mengantar anak dari Malang yang kemarin juara nasional untuk kontes musabaqah hifdzil Quran tingkat dunia juga. Semuanya dari Indonesia. Saya katakan seandainya Rasulullah tahu kalian seperti ini, maka Rasulullah pasti akan bangga kepada kita. Rasulullah itu bangga kepada kita karena kita punya prestasi. Akhlak itu sebenarnya pintunya adalah prestasi. Jadi jangan bilang kalian ini santri dan umatnya Rasulullah yang punya akhlak kalau nggak punya prestasi. Sekecil apapun prestasi itu membuktikan bahwa kita menjadi umatnya Rasulullah. Nah, santri ini anak-anak itu harus punya ilmu. Sebab apa? Hari ini banyak yang mengaku umatnya Rasulullah dan cinta Rasulullah, tapi sesungguhnya dia mendurhakai Rasulullah, mengkambing hitamkan Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah dengan dalih aku orang yang paling menghidupkan sunnah. Makanya santri harus punya ilmu untuk ini. Alasannya kenapa? Ada 3. Tolong dicatat. Nanti saya biasanya di akhir segmen ini ada pertanyaan 2 begini. Oh, enggak. Biasanya yang bisa menjawab, mohon izin Bu Nyai, saya kasih handphone. Kalau jawabannya benar, kalau salah, handphonemu tak pek. Adil kan? Kenapa? Cara mencintai Rasulullah, cara menghidupkan sunnah Rasulullah, cara melakukan perayaan maulid antara santri dengan orang di luar pondok sana beda. Kita merayakan ala santri, dan santri itu adalah prinsip ilmu. Kenapa harus pakai ilmu? 1, Nabi itu hidup dengan masa yang jauh dari kita. Kalau dihitung secara global hampir 1500 tahun. Orang yang hidup 1500 tahun itu butuh pendekatan. Kalau panjenengan santriwati niru Bu Nyai gampang kelihatan semasa. Cara sholat Bu Nyai bisa dicontoh, cara ngomongnya Bu Nyai bisa dicontoh. Bahkan kalau kalian melihat Bu Nyai dahar, itu pun mudah dicontoh. Santriwan, Gus makan bisa dicontoh, Gus sholat bisa dicontoh. Tapi bayangkan, Anda sedang mencontoh dan membangun cinta dengan manusia yang hidupnya 1500 tahun yang lalu. Piye caranya nyuntuk? Kalau tidak ada pendekatan, tidak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang ngasih kabar. Dan pendekatan atau yang ngasih kabar itu disebut dengan ilmu. 1. Kedua, jarak Nabi tinggal dengan kita jauh. Mekah sampai Surabaya ku adoh nek numpak motor mulu 10 jam, numpak kapal 3 wulan, numpak becak 7 tahun. Orang jarak ini butuh instrumen, butuh kendaraan. Lah kendaraan dengan jarak ini dengan ilmu. Dan yang ketiga, tradisi dan kebiasaan Nabi hidup di sana dengan tradisi dan kebiasaan kita di Surabaya ini beda. Halo, halo. Cuaca Mekah sama cuaca Surabaya beda. Kalian harus tahu, Nabi itu dialognya dengan Arab. Bahkan ada hadis,
ta'allamul arabiyyah bisalas li'anni arabi wa li'anna al-Qur'ana arabi wa li'anna lughata ahlil jannah lughatul arabiyyah. Belajarlah bahasa Arab dengan 3 alasan. Karena aku Arab, Qur'annya bahasa Arab, nanti dialog di surga juga bahasa Arab. Tapi dialog itu menjadi tradisi Nabi sehari-hari. Oke, kalau kalian memang objektif niru Nabi, please deh. Kalau ngomong bahasa Arab, halo. Makanya ada satu pondok itu sudah menerapkan ini setiap harinya pakai bahasa Arab. Dimulai dari ustazahnya dulu. Ustazahnya kalau ketemu ustazah yang lain bahasa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Terusannya karo. Daripada malu sama santrinya, dia lanjutkan kul huwallahu ahad, jawab Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang lain tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan mengaku saya paling cinta Rasulullah, wong bahasamu lho gak podo. Bukan itu. Dari segi baju, Masya Allah kita tahu ya, dalam hadis yang sahih Nabi suka yang komis, jubah, terusan, kadang pakai imamah. Tapi kan bukan hanya Rasulullah, semua orang Arab pakai itu. Sekarang Raja Salman jubahan, gubernur jubahan, wali kota jubahan, sopir jubahan, kernet jubahan, uang kedok kuburan itu jubahan. Berarti Anda mengatakan Pak Muzaki tidak menghidupkan sunnah, Pak Muzaki tidak cinta Rasulullah. Buktinya Pak Muzaki pakai batik, pakai celana, pakai songkok. Saya kalau ngimami pakai jubah ala Rasulullah, tapi kalau tadi karena harus ketemu gubernur harus pakai resmi, pakai batik. Kalau saya jalan-jalan ke Tunjungan Plaza sama anak istri saya, ya pakai, mohon maaf, punya celana jeans, kaos polo. Kan kita belum terlalu tua untuk gaya kan, karena celananya dikasih orang, kaosnya dikasih orang. Pernah ada jamaah Kebun Sari ketemu saya di TP, saya pakai celana jeans, kaos polo, dia kaget, Masya Allah, apa benar ini Ustadz Muzaki? Benar, Masya Allah, kok pakai celana jeans? Aku mikir, aku gitu sopo nggak pakai celana jeans. Dan kesemuanya itu anak-anakku terjawab dengan ilmu. Maka semakin kita mengerti tentang ilmu Rasulullah, semakin tumbuh mahabbah kita kepada Rasulullah. Jangan pernah kita bermimpi cinta kepada Rasulullah tanpa tahu ilmunya Rasulullah. Coba, mungkin kita pernah belajar 1-2 hadis tentang bagaimana cara makan Rasulullah. Yang kita tahu cara makan Rasulullah dengan 3 jari. Jempol, telunjuk, jari tengah. Kan begini Rasulullah. Ini ada teman kita Surabaya kepingin nyontoh kalau makan pakai 3 jari. Tapi kenapa dia tidak bertanya? Nabi yang didahar apa? Dia yang dimakan apa? Nabi yang dimakan kurma bisa 3 jari anak-anak. Gandum bisa, kismis bisa. Dia rawon. Sop. Terakhir mie kuah kemarin, minyak panas meloncat. Masa gara-gara mencontoh Nabi meloncat tangannya? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Makanya dari sekian kelebihan-kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya satu yang dibesar-besarkan oleh Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak dan perangai yang agung, akhlak yang mulia. Kalian tahu bahasa akhlak untuk santri itu apa? Prestasi. Demi Allah, kalian menghafal 1 juz, itu tandanya mencintai Rasulullah lewat prestasi menghafal Quran. 2 juz tambah cinta, 3 juz tambah cinta. Ada yang sudah hafal 5 juz, tapi bukan ayat, es juz. Jadi bayangkan begini, saya kemarin ditanya sama jamaah, Pak Ustadz, bagaimana sih cara ngaji saya supaya khusyuk itu bagaimana? Saya setiap mengaji itu Pak Ustadz, baru a'udhu sudah angop.
A'udzubillah. Terus saya bilang, coba rasakan kalau kamu ngaji Quran yang nyimak Rasulullah. Coba, bisa nggak menghadirkan Nabi saat kita deres Quran gitu? Ini manusia yang menerima Quran. Jadi kalian kalau deres, murojaah, nambah hafalan, itu yang nyimak kalian Nabi. Iso nggak kira-kira? Katanya cinta Nabi, terbayang-bayang Nabi. Nek nyanyi rindu Nabi, gaya nyanyi rindu kami padamu ya Rasul. Tapi waktu baca Quran tidak rindu sama sekali. Padahal yang menerima orang pertama kali Quran adalah Rasul. Coba Pak bayangkan Bu, waktu kita ngaji yang nyimak Rasulullah, nikmat sahdu. Ternyata nggak bisa. Sudah saya bayangkan Nabi nggak bisa-bisa Ustaz, tetap angop terus. Ya sudah, bayangkan kalau yang nyimak kita itu malaikat Jibril. Sudah. Coba dipaksa yang nyimak itu malaikat Jibril, nggak bisa juga. Terakhir, kalau nggak bisa, bayangkan yang nyimak sampai ini malaikat Israel. Baru nangis dia. Oh, ternyata malaikat Israel lebih mantap kalau dia nyimak. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah kalian semua bahwa Rasulullah bersama kalian. Rasulullah bersama kita. Sejarah Mahalul Qiyam kan begitu. Sejarahnya Mahalul Qiyam kata ya Nabi salam alaika. Berdiri kan kenapa? Menghadirkan hati bahwa Rasulullah juga hadir. Kan begitu. Sebagaimana tadi saya datang, cuman saya bukan Rasulullah, cuman Bunyai kan memang menghormati, ya seolah-olah karena ini maulid, Rasulullah juga hadir. Jadi semakin kita punya prestasi, maka itu bukti kita mahabbah kepada Rasulullah. Panjenengan tidak usah berpikir macam-macam. Misalkan saya mengharumkan nama pesantren. Tadi saya katakan anak dua tadi yang saya ceritakan, laki perempuan, Pamekasan sama Pasuruan. Saya pertama kali ketika juara, kita umroh, kita ziarah Rasulullah. Dan waktu kita masuk ke Raudhah, karena tamu negara, dikawal polisi semua. Saya katakan, kenapa sampai kamu bisa masuk ke makam Rasulullah dikawal seperti ini? Tawaf dikawal. Saya juga kalau nggak ngantar anak-anak juara ini nggak mungkin. Biasanya umroh bawa jamaah nggak ada yang ngawal, ya sendiri semua, ya uyel-uyelan. Kemarin dikawal, bahkan rencana mau masuk Ka'bah karena ada sesuatu nggak jadi, cuma dikawal. Jadi disterilkan untuk kita. Saya tanya, kenapa kamu sampai bisa tawaf dikawal, nggak pakai desek-desekan, nggak pakai uyel-uyelan? Waktu ke Raudhah juga dikawal, nggak pakai. Kenapa kalian? Karena Al-Quran. Dan siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Yang menerima Quran siapa? Rasulullah. Jadi semua kebaikan yang terjadi di muka bumi itu nisbat kepada kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus saya katakan, terus apa yang patut kamu ucapkan kepada Rasulullah di depan Raudhah ini? Ucapan terima kasih. Dia mengatakan, biasanya kalau dia umroh, dia assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safat. Tidak pernah nangis. Kemarin dia nangis karena ketika dia salam kepada Rasulullah ada satu perasaan ucapan terima kasih. Terima kasih ya Rasulullah atas kemuliaanmu, atas semuanya yang kau berikan kepada kami umatmu ini. Akhirnya aku bisa mendapatkan seperti ini. Itu yang dimaksud oleh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, karena karunia Allah, karena rahmat Allah, maka dengannya ayo kita berterima kasih, ayo kita bersukacita, ayo kita bergembira dan berbahagia seperti yang kita lakukan sore hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, inilah namanya prestasi. Nah, sehingga Rasulullah pernah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sekali kita menyenangkan orang lain, itu artinya kita punya prestasi. Dan sekali kita punya prestasi, artinya kita sudah membuktikan bahwa kita ini menjadi umatnya Rasulullah. Sebaliknya,
Kalau sesama santri ada yang suka mengganggu, ada yang suka menyakiti, ada yang suka jahil, ada yang suka menyusahkan dan beban untuk kawan yang lain, maka dia tidak punya prestasi. Dan apa makna yang tidak punya prestasi? Artinya dia telah melukai hati Rasulullah. Halo? Melukai hati Rasulullah. Jadi tugas kalian di pondok ini adalah bagaimana kita berprestasi setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, dan seluas-luasnya. Saya ini kan punya ya, saya ini kan hidup itu dengan status. Makanya kalau ada undangan pengajian seperti ini, itu ada 4 biasanya tujuannya. 1, benar-benar tolabul ilmi. Insya Allah yang hadir ini ya niatnya tolabul ilmi. Cirinya apa cirinya? Kalau pengajian dia fokus. Fokus itu ada 2 macam. Dia lihat wajah ustadz yang ceramah, nggak berkedip sama sekali. Atau kadang-kadang dia itu fokus dengan mendengarkan sehingga wajahnya tertunduk begini. Lama-lama tambah ke bawah, tambah ke bawah, tambah ke bawah, ternyata sampai di lantai ketiduran. Kadang-kadang ada yang mencatat keterangan ini. Karena nggak bawa kertas, dia catat di atas kardus yang isinya kotaan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, pengajian karena cari komunitas, cari bestie. Aku tak ikut pengajian biar punya teman akrab, karena temannya suka pengajian, jadi ikut temannya. Ini bagus. Yang ketiga memang yang paling ngetren ini, update status. Sudah, ustadznya mulai pertama difoto terus, diedit-edit gitu loh. Jadi editannya luar biasa. Kepalanya jadi kaki, kaki jadi kepala. Baru dikomentari di bawahnya, alhamdulillah bisa pengajian dengan ustadz yang viral. Yang keempat memang untuk hiburan. Biasanya para ustazah ini untuk hiburan. Karena di rumah sumpek. Lihat suaminya sumpek. Pengajiannya mbak, pengajiannya mbak. Delok bojoku ngeluh aku mbak. Enak delok ustadznya padang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saya ini kalau diundang berarti status saya penceramah. Jadi hiduplah dengan status. Saya tidak bisa seperti Bunyai, Bunyai pun tidak bisa seperti saya. Hiduplah kalian dengan status kalian sendiri-sendiri. Yang ngajar matematika, uruslah matematika, tidak usah ngurus fikih, rusak nanti. Makanya saya tidak pernah ngurusin negara-negara politik. Karena saya bukan anggota DPR. Saya memang DPR Bunyai, tapi bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi anggota Dinas Pengajian Rutin. Ya, hiduplah dengan kehidupan kalian, karena Allah menghargai kehidupan kita di level apapun, di level manapun. Kata-kata saya nanti kalau keluar dari pondok ini, istiqomalah dengan kalian. Kalau memang makom kita itu guru TPQ, istiqomalah. Itu kemuliaan, membuktikan kita memang cinta Rasulullah lewat guru TPQ. Kalau harus jadi dosen, sudahlah istiqomalah jadi dosen. Maka saya tetap istiqomah, niru gurunda Profesor Imam Mawardi. Saya tidak pernah mencalonkan jadi DPR, apalagi jadi gubernur tahun 2024. Memang nggak ada partai yang melamar. Sekarang ini anak-anak, saya diundang untuk berceramah, berarti status saya penceramah. Tugas prinsip penceramah adalah menyenangkan dan memberikan motivasi bagi yang diceramai. Itu namanya umat Rasulullah. Saya ingin bermanfaat dengan status saya, maka saya optimalkan ceramah. Makanya saya berusaha, gaya saya kayak gurunda dulu, membakar semangat pakai begini. Bahkan kemarin saya itu punya, lihat di TikTok ada penceramah itu yang bahasanya
hanya pakai bahasa saudara-saudara, tapi menyenangkan. Saudara-saudara. Kalau saudara ingin banyak saudara, maka saudara-saudara harus banyak bertemu dengan saudara-saudara. Tapi kalau saudara-saudara jarang bertemu dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara tidak akan punya saudara. Karena itu saudara-saudara. Buletai saudara-saudara tok. Anak-anak, apakah status saya sebagai penceramah ini bertahan lama? Tidak. Ini kontrak ceramah dalam batas waktu yang ditentukan. Namanya ila ajalin musamma. Setelah ini saya pulang ke rumah, status saya berubah. Saya dipanggil ayah. Kenapa? Karena punya anak. Maka tugas saya ketika di rumah menyenangkan anak saya. Berarti saya menjadi umat Rasulullah dalam status seorang ayah menyenangkan anak. Ustazah sebagai ibu, kenapa dipanggil ibu di rumah? Ustazah kalau di sini ngajar, berarti ustazah guru. Statusnya menyenangkan murid, memberikan motivasi kepada murid. Itu ambil bagian dari umatnya Rasulullah. Tapi kalau pulang, ustazah dipanggil ibu karena punya anak, berarti tugas prinsipnya adalah menyenangkan anak. Oke, ada ustazah pulang dipanggil istri. Kenapa? Statusnya istri karena punya suami. Maka tugas prinsipnya istri menyenangkan suami. Kalau ada seorang istri tidak bisa menyenangkan suami, dia gagal menjadi Rasulullah dalam status istri. Kalau ada seorang ibu tidak bisa menyenangkan anaknya, dia gagal menjadi umat Rasulullah dalam status seorang ibu. Nek ono ibu gak iso nyenengno anake, ganti ayo ojo ibu jenenge. Apa mak? Tambahi lampir. Jujur ya, jujur. Kalian juga nanti akan menjadi seorang istri dan ibu. Belajar dari istri saya. Istri saya itu hanya lulusan pesantren. Tapi karena dialah saya seperti ini. Betul. Walaupun tidak pernah makan bangku kuliah. Memang bukan rayap dia. Tidak pernah kuliah. Mondok salafiyah saja. Bisanya moco kitab tok, bukan hafal Quran. Tapi luar biasa, perannya luar biasa. Sampai saya jadi gemuk seperti ini gara-gara dia. Ya apa gak gemuk, benesuk disiap nomi goreng tok terus. Ini akibatnya. Ini akibat pergaulan bebas ya kan saya ini. Beliau ini sadar kalau statusnya itu sebagai seorang istri. Ya mohon izin, mohon maaf, sepinter-pinternya kalian, mungkin nanti sekolahnya sampai doktor, bahkan mungkin ada profesor, tetap kalian di rumah berstatus sebagai istri. Dan istri itu tugas utamanya menyenangkan suami. Sehingga istri saya itu apa-apa mesti tanya sama saya. Termasuk yang ngetren kan, ibu-ibu, istri-istri, supaya kelihatan penampilannya menarik, semua sekarang diet. Istri saya juga tertarik diet, tapi dia karena statusnya sebagai istri, izin dulu, abah, aku oleh diet abah, cek langsing, cek menarik. Apa saya bilang? Enggak Umi, aku tidak senang sama langsing, aku senang sampean lemu. Langsung dilemokno langsung. Itulah umatnya Rasulullah dengan status istri. Saya itu paling senang, mohon izin Bunyai, dengan perempuan gemoy itu senang saya. Tren laki-laki zaman sekarang itu suka gemoy. Nggak tahu kok gimana gitu, menurut saya luar biasa. Sesuatu banget gitu loh kalau gemoy. Didelok teko mburi mlakune sok gino. Hidup gemoy. Ngene iki sing lemu-lemu seneng iki. Sing lemu-lemu seneng ngene iki. Saya memang pendukung partai perempuan lemu-lemu.
Bukan, saya cerita ini, istri saya dengan perannya sebagai istri pengen jadi umatnya Rasulullah, menyenangkan saya sebagai suaminya. Ketika saya senang lemut di lemokno, Mbak. Saya puji, Masya Allah Umi, aku tambah sayang sampai sampean, tambah lemut, tambah ayu sampean, tambah di lemokno saya kita, Mbak. Tembus 90 kilo sekarang. Ini sebuah prestasi kehidupan. Sama seneng ya cerita itu, seneng itu, lu guyun tau seneng itu seneng itu, mesti aku cerita itu. Tapi kan akhirnya banyak penyakit, ada kolesterol, gula darah naik, darah tinggi, karena kegemukan. Itu pun akhirnya pamit, Mbah, kalau kata penyakit Mbah, angsal boten kalau diet. Loh, diet pun nyenangkan saya, lemu nyenangkan saya. Itu loh umatnya Rasulullah. Aku tak diet ya Bang, apa tak? Ya wis diet Tommy, cek sehat, bukan karena langsing, cek sehat. Langsung diet ketat, 6 bulan turun 45 kilo. Tapi yang ditimbang itu kaki kiri saja. Loh, kalau dua-duanya yang balik sangang puluh mana rek lo. Oh diet itu angel lah dano. Nek lemu gampang, diet itu sing angel. Saya ditanya sama istri saya, Bah, gak capek tak baca ceramah, Bah? Lo kalau saya ceramah dibandingkan Gurunda, dibanding Kiai Imam Mawar di jauh. Kiai Imam Mawar pernah sama saya di Banyuwangi, balik situ Pondok, balik ke sini lagi, aduh, nggak kuat, mengikuti beliau nggak kuat. Tapi saya ditanya istri, Bah gak capek enggak? Saya pengen jadi umatnya Rasulullah Umi dengan status saya sebagai penceramah dan mubalik. Saya kepengen membuktikan kepada Rasulullah kalau saya punya prestasi. Dan prestasi saya itu status saya. Lah sekarang saya disuruh misalkan bantu orang dalam aspek misalkan mesin mobil. Nggak bisa saya itu mesin mobil. Saya nggak pernah belajar masalah ilmu mobil. Saya kalau naik sepeda motor mogor tak fatihai sepeda motor ini. Khususon ilah sepeda motor Al-Fatihah. Ya tetap mati. Saya bawa ke bengkel. Karena Allah tidak mungkin nitip kita ilmu itu semuanya bisa. Ada keahlian, jadikan keahlianmu, jadikan statusmu, jadikan prestasimu sebagai alat dan wasilah untuk menyenangkan Rasulullah dan membuktikan menjadi umatnya Rasulullah. Makanya kalian tidak usah jadi orang lain, jadilah diri kalian sendiri. Karena setiap kita jadi sendiri itu, di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting, anak-anakku. Kalau kalian ini sinau belajar agama, menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal nadom di pondok, kalian nggak sadar nggak? Ini menyenangkan Rasulullah. Karena kalian memang tugasnya seperti ini. Ya Allah, tuh mau dikira ceramah kata ini mikterlui. Terus kalian mau apa? Kalau bukan begini caranya. Saya malah nggak setuju. Ya saya bukan ngerasani anak saya sendiri. Bukan ngerasani anak saya sendiri. Anak saya itu kan mania sholawat. Dan senengannya Habib dia itu. Tapi sekarang sudah nggak seneng lagi gara-gara ini. Nasab ini. Setiap ada majelis sholawat dia datang anak-anak. Anak saya tak tangisi. Budal habis isya, pulang sampai rumah jam 2, jam 3. Tapi subuhnya tidak pernah berjamaah di masjid, tak tangisi. Nah, kamu datang ke sana karena Pasuruan, Gresik, Lamongan ada majelis sholawat, dia datang. Anak saya pulang jam 3 dibangunkan, nggak bangun, nggak mau ke masjid, sholatnya di rumah. Saya katakan, nah kamu sholawat ke sana kemari itu apa tujuan? Wah, aku cinta Rasulullah, Bah. Cinta Rasulullah. Kalau kamu cinta Rasulullah bukan kesana kemari sholawatan, statusmu itu apa? Dia kan mahasiswa, kamu harus belajar.
belajarmu melek dalu, menghafal ini, menghafal itu membuktikan kamu cinta Rasulullah. Biarkan yang majelis selawat itu diikuti orang, dan kamu harus di masjid kalau subuh. Karena jamaah subuh di masjid, apalagi laki-laki itu wajib, dan itu menyenangkan Rasulullah. Itu yang saya maksud anak-anak. Banyak orang yang mengaku cinta Nabi, tapi salah dalam cara mencintai. Sholawatannya apa? Dia berjoget-joget, berteriak-teriak macam-macam. Saya tidak menyalahkan sholawatannya, tidak menyalahkan majelisnya. Tapi tolong dong, pulang masih ada yang paling dicintai Rasulullah. Kamu bangun subuh, berjalan ke masjid, sholat berjamaah itu menyenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya milih, apa perbandingan sholat subuh jamaah di masjid tanpa majelis sholawat dengan majelis sholawat tanpa jamaah subuh? Ya, saya milih jamaah subuh di masjid. Bukan karena saya menganggap majelis sholawat itu jelek, tidak. Kalian menghadiri majelis lebih baik menghafalkan Al-Quran di pondok, menghafalkan hadis di pondok, menghafalkan ilmu di pondok. Ada banyak istri-istri itu yang kalau pengajian ke sana kemari, padahal suaminya butuh dia. Mestinya itu suaminya dicukupi dulu, dilayani dulu. Sudah ya Pak, Mama pengajian dulu, minta ridhonya ya. Sudah makan, sudah Mama siapkan. Minum sudah Mama siapkan. Tadi itu Mama sudah servis Papa dengan servis yang terbaik tadi. Sekarang Mama pergi ya, ridho ya Pak, ridho. Bagus. Ini suami belum diservis, nggak disiapkan makan, nggak disiapkan apa-apanya. Suami lagi gak enak badan, ditinggal pengajian. Wes payo, Mama pengajian. Ojo rewel kon niku, tuwek kono rewel ae. Assalamualaikum. Suami ngelus-ngelus dada. Dia datang pengajian maulid, dia datang pengajian sholawat, tapi menyakiti hati suami. Ya Allah, bagaimana dia mengaku menjadi umatnya Rasulullah? Otaknya ditaruh di mana? Wong taat kepada suami, berbakti kepada suami, itu menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya maulid ini diadakan agar kita mencintai Rasulullah dengan benar dan tepat sasaran. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya tanya sama santri-santri, sebenarnya kalian di pondok itu tugasnya apa sih sebenarnya? Statusnya apa sih? Ngelamun, main HP, ganggu temennya, gendaan pacaran. Kalau ada anak santri yang pacaran dan menyakiti Rasulullah, tak lapor nomine aku umroh, tak lapor Nabi kon. Santri-santri ini pacaran, kalian salah. Kalian harus tekun belajar di sini. Tekun belajar itu artinya kalian mencintai Rasulullah. Itu yang dimaksud menghidupkan sunnah dengan statusnya. Dan sesungguhnya itulah yang dianggap menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepingin saya berbicara panjang di depan teman-teman semua, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Saya sudah 2 minggu dereng kepanggih kali bojo kula. Niku mau dereng kondur. Jadi izinkan saya memutus dan menyelesaikan pengajian sampai di sini. Tapi insya Allah dengan harapan, karena kita sama-sama kepingin mencintai Rasulullah dengan status kita sebagai thalibul ilmi. Ayo ngaji yang sergap, ngaji yang tekun, ya. Ayo mujahadah di pondok ini. Ibadah yang baik, tahajudnya, duhanya, semua kita lakukan. Tunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah dengan status kita sebagai santri. Tunjukkan dan buktikan di hadapan Rasulullah kalau kita benar-benar santri dan umat yang berprestasi. Prestasi itulah yang disebut dengan akhlak, dan akhlak inilah yang menjadi percontohan kita dalam kehidupan dan diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makatan Bunyai dan semua pengasuh yang bisa saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa memberikan motivasi dan pencerahan untuk kita semua, terutama kepada anak-anakku semua. Yakinlah kalian berada di tempat yang sangat mulia, di tempat yang benar, dan kalian benar-benar menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bersungguh-sungguh di dalam bertalibil ilm.
Mari kita tutup majelis mulia ini dengan untayan doa dan munajat. Saya awali dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih dan penyayang, dengan berkah pengajian maulid ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa guru-guru kami, dosa kiai kami, dosa bunyai kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, berkah pengajian maulid ini ya Allah, berkailah kehidupan kami, berkahi umur kami, berkahi rizki kami, berkahi aktivitas kami, berkahi anak-anak kami yang hadir ini ya Allah, berkahi santri-santri kami yang hadir ini ya Allah. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, anak-anak yang senang menghidupkan sunnah Rasulmu, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada guru-gurunya. Allahumma ya Allah, dengan berkah pengajian maulid ini, yang sakit angkat penyakitnya ya Allah, yang punya urusan mudahkan urusannya, yang punya hajat kabulkan hajatnya, yang punya masalah berikan jalan keluarnya. Allahumma ya Allah, dengan berkah maulid ini ya Allah, anugerahkan di hati kami mahabbah dan cinta kepadamu, cinta kepada Rasulmu lebih daripada cinta kami kepada yang lain, dan jadikan kekuatan akhlak Rasulullah bisa kami contoh. Jadikan hidup kami penuh dengan prestasi, penuh dengan kebaikan, yang kami yakin kebaikan dan prestasi hidup kami ini akan menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikan kami menjadi umatnya Rasulullah, dan jadikan kami menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kami umat yang nanti bisa masuk surga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, dengan berkah pengajian maulid ini, anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, untuk titian hidup menggapai ridhamu, agar hidup kami selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Ya Allah, berkailah pertemuan pengajian ini, dan sayangi perpisahan kami. Tutup usia kami kelak dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh, dan husnal khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafiz. Hadirin yang kami hormati, telah sampailah kita pada rangkaian acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah dilewati. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf selama acara berlangsung. Untuk menutup acara serta berpindah tangannya kepada yang bertugas, saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.